Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Galeri Uni. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menelaah bersama kisah Nabi Ismail alaihi salam part 3. Nantinya akan dikisahkan anjuran untuk berkhitan dan ketentuan dalam memilih pasangan. Dalam video ini nantinya teman-teman akan menemukan gambar-gambar yang mana gambar tersebut merupakan gambar ilustrasi, bukan gambar yang terjadi pada kejadian yang sebenarnya. Yuk sama-sama kita telaah dan kita baca ceritanya. Jika kita merenung sejenak, wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim banyak sekali yang diajarkan kepada nabi-nabi setelahnya. Bahkan, wahyu tersebut tetap kita laksanakan hingga sekarang. Salah satunya adalah khitan. Khitan merupakan istilah dalam bahasa Arab. Jika bahasa Indonesia artinya adalah sunat. Manfaat khitan ialah menjadikan seseorang terhindar dari penyakit kelamin dan tetap terjaga kebersihan. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk berkhitan. Pada saat itu usianya sekitar 90 tahun dan putranya Nabi Ismail alaihi salam berusia 13 tahun. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Qutaibah bercerita kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman Al-Quraisy bercerita kepada kami, dari Abu Zanat, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim khitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Sebagian matan hadis menyebutkan Ibrahim khitan setelah mencapai usia 80 tahun. Ia khitan menggunakan kapak. Jadi, wahyu Allah ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim terhadap keluarganya terlebih dahulu. Hal ini juga menunjukkan bahwa khitan hukumnya adalah wajib. Untuk itu, pendapat ulama yang sahih, khitan wajib bagi kaum laki-laki, seperti yang sudah dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Namun yang perlu diingat, khitan pada saat ini di zaman modern sudah tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional, melainkan menggunakan peralatan medis yang memadai dan dapat mengurangi rasa sakit, juga bisa mempercepat proses penyembuhan. Nabi Ismail alaihi salam tumbuh menjadi pria dewasa dan menikahi seorang wanita. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mengunjungi rumah Ismail. Namun, pada saat itu, Nabi Ismail alaihi salam sedang bepergian keluar rumah. Hanya istrinya saja yang di rumah. "Di mana Ismail?" tanya Ibrahim. "Ismail sedang keluar untuk berburu," jawab istrinya. "Bagaimana keadaan rumah ini?" tanya Ibrahim. "Aduh," keluh wanita itu. Kemudian ia menceritakan keadaan dan kesulitan yang dihadapi. Betapa kecewa Nabi Ibrahim melihat istri Ismail yang tidak menghormati suaminya dan menceritakan segala keburukan dan kekurangan suaminya sendiri tanpa tersisa. Sebelum pamit, Nabi Ibrahim alaihi salam berpesan kepada wanita itu, "Katakan pada suamimu, ambang pintu sebelah sini cepat diganti." Ketika Nabi Ismail datang, diceritakan semua yang terjadi, juga wasiat ayahnya. Ismail mengangguk, kemudian berkata kepada istrinya, "Maksud ayahku, aku harus menceraikanmu. Kamu harus pulang ke rumah keluargamu." Setelah bercerai dengan wanita itu, Nabi Ismail alaihi salam kemudian menikah lagi dengan wanita lain. Kali ini istrinya berbudi mulia dan ramah. Ketika Nabi Ibrahim datang berkunjung, disambutnya dengan ramah dan tidak menceritakan kejelekan serta kekurangan Ismail. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihi salam berpesan kepada menantunya itu, "Katakan kepada suamimu, ambang pintu jangan diganti." Bahasa isyarat itu dimengerti oleh Nabi Ismail. Kali ini ayahnya menyetujui pernikahannya
dan istrinya kali ini juga merupakan pilihan yang tepat. Menelaah kisah kali ini, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyetujui pernikahan Nabi Ismail kepada istrinya yang pertama? Sebab istri yang pertama merupakan seorang wanita yang gemar menceritakan kekurangan keluarganya, terutama kekurangan suaminya kepada orang lain. Hal itu tidak dibenarkan ketika memilih pasangan. Sedangkan istri yang kedua tidak demikian. Ia tidak menceritakan kekurangan suaminya meskipun kepada ayah mertuanya sendiri. Dan sikapnya yang ramah juga membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menyukai istrinya yang kedua ini. Baik teman-teman, itu tadi merupakan kisah Nabi Ismail alaihissalam bagian ketiga, di mana pada cerita kali ini mengisahkan tentang anjuran untuk berhitan dan ketentuan untuk memilih pasangan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.